Ya kalau ada petir kan udah digebuk dulu. Pertamina sudah dicurigain dari dulu, ya udah digebuk dari dulu kan. Tapi sampai detik ini kita masih belum tahu gimana tindak lanjutan pemerintah terhadap tersangka kasus korupsi Pertamina ya guys ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Karena ya masih panjang lah soal politik ini guys. Dan kita tahu tadi gue lihat di berita guys, ada Pak Prabowo itu menemui 8 naga lah ya, 8 pengusaha yang terkenal di Indonesia nih guys ya. Gue nggak tahu membicarakan seperti apa, membicarakan proyek apa ya guys ya. Tapi yang jelas ini tidak ada bedanya lah. Waktu itu kan Pak Jokowi juga pernah bertemu sama 8 pengusaha ini ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke beritanya, gue pengen nawarin produk ke kalian. Di sini gue punya parfum yang enak banget wanginya dan wajib kalian temui dan wajib kalian punya maksudnya guys ya. Di sini ada produk dari Onyx yang FWB harga murah banget, cuma 100 ribuan aja guys. Langsung aja kalian klik link di bawah ini ya guys ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Jokowi menegaskan selama pemerintahannya ia tidak menaruh kecurigaan akan dugaan korupsi di Pertamina. Kita tahu nih Pertamina lagi masalah banget, sampai detik ini masih digadang-gadang di media sosial ya guys ya. Ya kalau ada kecurigaan sudah digebuk sejak dulu, ungkap Pak Jokowi nih guys. Jokowi menjelaskan Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah BUMN. Ya ini Pak Erick Thohir nih yang harus tanggung jawab juga lah ya atas korupsinya, atas oplosannya nih Pak Erick Thohir ya. Dari Pertalite ke Pertamax itu sungguh ngaco banget ya guys. Memerlukan manajemen yang kuat nih. Kita lihat nih cuplikan di mana Pak Jokowi statement mengenai Pertamina nih. Kita lihat guys ya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending. Ya kalau ada petir kan udah digebuk. Ini gue pengen komen dulu ya guys ya. Kenapa sih Pertamina ya, pihak Pertamina udah jelas oplosan gitu loh. Ya mungkin bahasa kerennya ya blending ini, blending itu. Jelas-jelas ini dioplos anjir, dari Pertalite ke Pertamax, dicampur-campurin gak jelas. Ya kita lihat nih guys. Lanjut lagi guys. Dulu. Apa katanya tadi? Ya kalau ada petir kan udah digebuk dulu. Merasa salah nggak sih? Ya sekali lagi ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh BUMN, direksi harus detail. ya begitu kira-kira tanggapan Pak Jokowi mengenai Pertamina ya. Dia merasa kecolongan mungkin, katanya kalau misalnya Pertamina sudah dicurigain dari dulu, ya udah digebuk dari dulu kan. Tapi sampai detik ini kita masih belum tahu gimana tindak lanjutan pemerintah terhadap tersangka kasus korupsi Pertamina ya guys ya. Kita nantikan aja nanti guys ya. Lanjut, Tom Lembong, saya kecewa atas dakwaan soal kerugian negara makin gak jelas. Polisi mah pihak Kejagung, kenapa takut banget kalau Pak Tom Lembong ngomong sih, kebanyakan boroknya kalian ya. Nah ini kita lihat guys, dimana kemarin sidang pertama kayaknya ya dari kasus Pak Tom Lembong dan dihadiri langsung oleh Pak Anies Baswedan. Di sini kita lihat detik-detik mungkin Pak Tom Lembong itu mengikuti sidang ya guys ya. Ramai banget ya. Bulan puasa loh ini, bisa seramai ini gitu. Waduh, ribut guys, kerusuh bener-bener guys.
Begitulah kira-kira ya guys ya, kasus sidang Pak Tom Lembong kemarin sempat ricuh sedikit ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, terus semangat Pak Tom Lembong memberikan informasi yang sesungguhnya dari pemerintah kita sebelumnya Pak Tom Lembong ya. Lanjut, Prabowo mengundang 8 pengusaha besar ke istana. Waduh, ini yang kita tunggu nih guys ya, 8 naga ya guys ya. Kita bisa sebut lah, ini satu lagi nih, seharusnya kan ada 9 naga nih, satu lagi kenapa nggak diajak ya kan. Membahas ekonomi, investasi dan lain-lain ya, tanggal 6 Maret ya guys ya, kemarin nih. Di antaranya nih orang-orang yang gue sebutin nih guys ya. 1. Antoni Salim, 2. Sugianto Kusuma atau bisa disebut Aguan ya guys ya. Ya udah pastilah. 3. Prajogo Pangestu, 4. Boy Thohir, 5. Franky Wijaya, 6. Dato Sri Tahir, 7. James Riyadi, 8. Tommy Winata ya. Masih ngarep mereka tersentuh hukum. Waduh. Kita lihat nih guys. Ini kabarnya ya, video ini tuh nggak ada nggak ada suara dari mereka gitu guys. Ya cuman ada backsound doang gitu. Kita lihat nih guys. Ya bahkan nggak ada suara apapun nih. Ini seriusan nggak ada suara apa-apa. Wah, nggak ada suara apa-apa cok. Wah. Nggak ada suara ya guys ya. Ya mungkin terlalu penting dan tertutup kali omongan yang dibicarakan mengenai ekonomi Indonesia ini ya guys ya. Ya kita tahulah sekarang kan banyak banget kasus-kasus ya, PIK 2 ya guys ya, kasus pagar laut. Gua nggak ngerti nih ya, mungkin dari salah satu mereka kemarin kan banyak banget yang terlibat ya kan. Ya dari salah satu mereka kan banyak banget yang diomongin waktu demo saat pagar laut, saat PIK 2 gitu ya kan. Salah satunya mungkin Aguan namanya dibawa-bawa kemarin gitu guys. Ya sekarang diundang sama presiden, kita nggak bisa ngomong apa-apa dan mereka terlihat baik-baik saja ya guys ya. Ya mungkin ya kalian bisa nilai sendirilah seperti apa. Gua capek banget sebenarnya guys kalau lihat yang kayak gini-gini ya guys ya. Semoga aja beneran ya ngebahas ekonomi, investasi dan segala macem gitu kan. Mereka kan banyak banget tuh duitnya ya guys. Bahkan presiden pun ya mungkin ngundang mereka salah satunya untuk ngajakin investasi segala macem gitu guys ya. Lanjut, resmi PIK 2 atas perintah kamu Jokowi. Nah ini dia guys, ini gua nggak tahu nih, proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat atas perintah dari Jokowi. Ini fakta terbaru lagi nih guys, kita lihat guys ya. Mohon maaf perhatian untuk semuanya. Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi. Tapi salah. Di dalam perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis. Silakan nanti saya berikan juga salinannya, insya Allah. Jadi 1. Bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2. Asal usul terbitnya Perda dan yang buat itu katanya Pak Jokowi guys, tahun 2023 tersebut adalah sudah diatur oleh oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan perintah Pak Jokowi guys selaku Presiden Republik Indonesia waktu itu ya guys ya. Tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya abdesi. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan perda. Jadi ini intinya ya, berawal dari perda yang dibikin di era Pak Jokowi guys. Dan banyak banget instansi ataupun pemerintah yang terlibat dalam kasus ini ya guys. Ya jadi makanya buat kita terus bersuara ya guys ya, jangan sampai gentar. Kalau benar ya kita sampaikan, kalau salah ya kita harus akui itu ya guys ya. Lanjut, Aguan merapat, kasus pagar laut aman. Boy Thohir merapat, kasus Patra Niaga aman. Pokoknya aman dah semuanya, yang asal jangan lupa kewajibannya. Oh iya, ini pertemuan bisu karena di YouTube Seskap nggak ada suaranya tuh kan. Dari YouTube Seskap aja nggak ada suaranya guys.
Ini kita nggak usah putar lagi ya guys ya. Pertemuan Bisu Prabowo dengan 8 naga. Nah baik teman-teman, bisa kalian nilai sendiri atas pertemuan ini terjadi seperti apa. Ataupun yang memang ngomongin ekonomi ataupun investasi segala macam. Silakan buat kalian yang kira-kira ya mereka itu ngomongin apa, silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.